Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan secara ulang materi perkuliahan, yaitu mengenai sistem informasi manajemen, di mana di kali ini saya ingin memaparkan dua materi, yaitu pada pertemuan kedua dan ketiga. Nah, untuk pertemuan kedua sendiri yaitu mengenai latar belakang serta definisi dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aliansa, Prodi Bisnis Digital. Saya berkuliah di Universitas Syed Madani. Mungkin itu perkenalan dari saya secara singkatnya, dan mohon izin kepada Bapak Ihsan Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Izinkan saya memaparkan secara ulang terkait materi tersebut. Kita masuk ke materi, yaitu mengenai latar belakang Sistem Informasi Manajemen. Latar belakangnya ialah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dan mendistribusikan data informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, dan analisis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi manajemen sendiri mencakup berbagai banyak hal, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan sumber daya manusia yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu bagi manajer serta pihak terkait. Kita masuk ke konsep dasar sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen sendiri yaitu ada 3. Pertama, sistemnya, informasi dan manajemennya. Untuk sistemnya sendiri ialah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam konteks teknologi dan organisasi. Sistem terdiri dari berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan sumber daya manusia yang terintegrasi untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, untuk informasi sendiri ialah data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan nilai bagi penggunanya. Informasi biasanya dihasilkan melalui pengolahan data mentah seperti angka, teks, dan gambar, dan disajikan dalam bentuk format yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, analisis, atau kegiatan lainnya. Nah, untuk manajemen sendiri definisinya ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, itu definisi dari sistem informasi dan manajemen. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai karakteristik sistem, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, komponen. Komponen itu seperti benda atau orang. Dan poin yang kedua itu lingkungan, ya bisa secara tidak langsung bisa mempengaruhi terhadap sistem seperti itu. Dan untuk yang poin yang ketiga itu penghubung. Penghubung itu menjadi jembatan dari fungsi dan dari fungsi antar komponen gitu ya. Nah, selanjutnya itu klasifikasi sistem, yaitu ada 2 poin di sini, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik, serta sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem abstrak dan sistem fisik ini seperti contohnya sistem abstrak sendiri yang tidak nyata, yaitu seperti OS atau program komputer, sedangkan sistem nyata yaitu seperti manusia, mohon maaf ini saya baru menggeser.
Nah, ini klasifikasi sistem. Nah, untuk sistem tampak nyata bisa dijamah seperti komputer dan manusia. Mohon maaf. Nah, ini dia sistem tampak nyata ya, yaitu seperti komputer dan manusia, dan abstrak sendiri ya OS, program komputer. Nah, untuk sistem alamiahnya sendiri yaitu seperti contoh halnya sistem tata surya, itu dimana itu terjadi karena dengan sendirinya ya, secara alamiah. Dan untuk sistem buatannya itu hasil karya, seperti hasil karya mobil, komputer, dan lain sebagainya. Oke, kita next step selanjutnya. Nah, contoh sistem sendiri ada dua contoh, yaitu sistem tidak terkomputerisasi dan sistem terkomputerisasi. Apa sih sistem tidak terkomputerisasi? Itu ialah semua proses dijalankan oleh manusia tanpa menggunakan alat elektronik atau otomatisasi. Pengolahan data dilakukan dengan tangan seperti menulis kertas atau buku catatan. Nah, untuk sistem terkomputerisasi itu apa sih? Ialah proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang diotomatisasikan dengan menggunakan perangkat lunak dan komputer. Misalnya perhitungan, pemrosesan yang dimana dilakukan oleh komputer dengan bantuan algoritma. Nah, itu contoh sistemnya ya teman-teman. Nah, sini ada klasifikasi sistem, yaitu ada dua, yaitu sistem secara tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu itu sistem yang sudah ditentukan karena hasilnya dapat dipastikan berdasarkan input dan aturan yang ada. Saya ngambil contohnya, ada contohnya itu lampu lalu lintas, itu termasuk sistem tertentu yang dimana hasil dapat dipastikan berdasarkan input data yang ada gitu ya. Dan untuk sistem tidak tertentunya itu seperti saham, yang mana hasil akhirnya tidak pasti dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Itu termasuk sistem klasifikasi sistem ya teman-teman. Nah, dari kesimpulan dari pemaparan materi mengenai konsep dasar, definisi, klasifikasi, dan lain-lainnya tentang sistem informasi manajemen, dapat kita simpulkan bahwasannya sistem informasi manajemen menggabungkan berbagai komponen seperti perangkat lunak, alat keras, perangkat keras, manusia, dan prosedur untuk mengelola informasi efektif. Sistem manajemen juga ialah sebagai alat penting yang memungkinkan organisasi mengelola sumber daya dan informasi secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih baik lagi. Nah, itu pemaparan materi pertemuan kedua terkait dengan sistem informasi manajemen, definisi, baik itu konsep dasar, definisi, karakteristik, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya, mohon maaf tadi saya baru sempat pindahkan. Nah, ini contoh klasifikasi sistemnya, dan ini contoh sistemnya. Nah, kita masuk ke mungkin sekian dari pemaparan materi yang pertama, yaitu kita lanjut ke pemaparan materi kedua mengenai data dan informasi. Konsep dasar data dan informasi ialah data data itu ialah fakta mentah seperti angka, simbol, atau pernyataan yang belum diolah gitu loh teman-teman. Dan informasi sendiri data yang telah diolah, dianalisis, dan sudah terorganisir sehingga memiliki makna dan relevansi bagi penggunanya gitu. Nah, itu konsep dasarnya ya teman-teman. Next, kita lanjut. Nah, ini rumusan masalahnya ada apakah sebenarnya informasi itu dan apa sih perbedaannya data dengan informasi.
Mari kita sama-sama paparkan dan simak pemaparan yang saya sampaikan. Nah, definisi data ialah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata gitu. Itu definisi data. Dan ada lagi juga sebagai fondasi dari informasi dan proses pengolahan data seperti pengorganisasian, pengelompokan, dan analisis memungkinkan data tersebut menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Next, slide selanjutnya, jenis data itu ada 5. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan waktunya, yang keempat berdasarkan bentuknya, yang kelima berdasarkan penggunanya. Nah, pertama kita bahas berdasarkan sifatnya, yaitu ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu berbentuk angka dan dapat diukur secara numerik. Data kuantitatif sendiri yang menggambarkan ukuran dan besaran sesuatu gitu loh ya, seperti suhu, berat badan, dan juga gaji seorang pekerja atau karyawan. Nah, untuk data berdasarkan sifatnya lagi yang ada 2 tadi ya, kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ini kualitatif ialah data yang berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka. Nah, data ini menggambarkan sifat atau karakteristik dari data tersebut ya, seperti ya contohnya warna baju, terus jenis kelamin gitu kan, serta rasa makanan baik manis atau pedas, seperti itu. Itu jenis data berdasarkan sifatnya. Nah, ini berdasarkan sumbernya, itu ada 2 juga, primer dan sekunder. Primer ialah data yang diperoleh langsung oleh sumber aslinya, contohnya hasil survei, wawancara, dan observasi langsung. Dan untuk data sekundernya ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang sudah ada, seperti contohnya buku, laporan, atau database. Itu kan datanya sudah ada ya teman-teman. Nah, kelebihannya juga ada. Kelebihannya dari data primer dan data sekunder itu, kelebihan data primer spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian gitu. Dan untuk kelebihan data sekunder sendiri hemat waktu dan biaya, karena datanya sudah tersedia gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek gitu loh, kita harus wawancara karena datanya sudah ada di buku, laporan, ataupun database. Nah, kita next lanjut ke jenis data berdasarkan waktunya. Nah, jenis data berdasarkan waktunya itu ada 2 juga, ada historis dan real time. Historis itu data yang mengacu pada informasi dan masa lalu atau kejadian sebelumnya, sedangkan real time itu data yang diperoleh dan diolah secara langsung pada saat kejadian berlangsung. Nah, ini bisa dibaca teman-teman ya, ciri-ciri data real time dan data historisnya sama mungkin teman-teman sendiri, karena banyak ya, ada ciri-cirinya. Ada pertama menggambar kondisi dan situasi, tidak melacak perubahan atau pergerakan berdasarkan, terus biasanya digunakan untuk melakukan perbandingan. Nah, itu ciri data real time. Nah, ini cara data historis dapat diambil dari satu atau lebih variabel dengan waktu yang berbeda dan menunjukkan pola atau tren dalam suatu variabel gitu ya, dan juga berguna untuk analisis atau peramalan masa depan gitu. Itu jenis data berdasarkan waktunya ya teman-teman ya. Nah, next kita lanjut berdasarkan bentuknya. Itu ada 3, data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Data terstruktur ialah data yang memiliki format tetap, terorganisir, dan dalam bentuk tabel atau database, misalnya SQL gitu loh, data table SQL dan lain sebagainya. Dan tidak yang terstruktur itu data yang tidak tetap gitu formatnya, seperti
teks bebas, gambar, video atau file audio. Dan data semi terstruktur itu seperti JSON, XML, karena datanya itu memiliki beberapa elemen terorganisir tetapi tidak sepenuhnya dengan struktur gitu teman-teman. Jadi 50-50 lah gitu antara struktur dan tidak struktur gitu teman-teman. Next, lanjut. Nah, ini yang terakhir, jenis-jenis data berdasarkan penggunanya ada 2, statistika dan operasional. Statistika sendiri adalah data yang digunakan untuk analis statistik dan mengambil keputusan. Sedangkan data operasional ialah data yang digunakan untuk operasional atau proses bisnis sehari-hari. Kita lanjut, next. Nah, ini definisi informasi ialah ada beberapa definisi informasi, yaitu sebagai data, fakta, atau pengetahuan yang diolah atau terorganisir sedemikian rupa sehingga memiliki makna atau nilai bagi penerimanya. Nah, sumbernya itu berasal dari apa? Data, terus kejadian waktu, kejadian waktu gitu. Itu bisa baik itu, sebenarnya sekarang itu gampang sih mencari informasi, bisa dari informasi, cuman kadang suka tidak relevan ya, itu yang saya sayangkan. Ini definisi informasi yang kita paparkan ulang ya, definisi informasinya. Dan ini kualitas informasi ada 4 ya teman-teman, ada 4. Pertama akurat, terus yang kedua itu tepat waktu, relevan, dan ekonomis. Nah, kita bahas yang akurat dulu nih teman-teman. Ternyata akurat sendiri juga terbagi ada komponennya. Itu ada 3 komponen akurat itu. Pertama itu kelengkapan dari datanya sendiri, apakah sudah sesuai dengan karakteristik dan kualitas informasinya juga sudah sejauh mana gitu kan, mencakup semua elemen atau tidak, atau aspek yang relevan atau tidak, seperti itu kan. Karena harus benar-benar akurat sekali gitu ya kelengkapannya gitu, dan ketepatan gitu loh. Dan ini ada ketepatan juga, ada ketepatan merupakan ya karakteristik kualitas informasi untuk menunjukkan bahwa informasi diberikan benar dan akurat. Nah, ketepatan itu harus wajib, takutnya ntar jatuhkannya hoax informasi itu. Nah, untuk yang ketiga itu akurat keamanan ini mengacu pada pelindungan informasi dari akses penggunaan. Jadi ya sebenarnya harus sih ada keamanan supaya tidak terjadinya berita-berita hoax, karena sekarang banyak ya berita-berita hoax. Nah, kita harus punya tuh keamanan dari berita itu, jangan sampai itu tersebar luas gitu, informasi yang tidak informasi yang tidak akurat dan tidak relevan itu tersampaikan, itu jadinya hoax. Itu bisa jadi masalah juga gitu teman-teman. Nah, kita next lagi, yaitu kualitas informasinya berdasarkan tepat waktu ya. Berarti informasi ini datang pada penerima dan tidak boleh terlambat teman-teman. Jadi harus tepat waktu. Kalau misalkan nggak tepat waktu ya orang-orang juga udah males lah ini gitu. Jadi ketinggalan zaman, gue juga udah tahu gitu loh informasinya, lu baru kasih tahu informasinya baru muncul gitu loh, dan relevan itu ya harus sesuai gitu, dan memiliki manfaat bagi yang sepenerima informasi itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ingin menginformasikan sesuatu itu ya ada 3 poin tadi itu, ada 4 poin tadi itu. Akurat, akurat ya kan,
terus tepat waktu, relevan, dan yang terakhir itu ekonomis bahwa berarti ya pengumpulan, pemrosesan, penggunaan informasi dilakukan dengan biaya waktu seminimal mungkin itu agar tetap supaya gimana ya, agar bisa memberikan nilai yang optimal gitu loh. Jadi ya keempat poin tadi itu sangat penting dalam bisa menyampaikan informasi. Jangan asal menyampaikan informasi tanpa adanya 4 poin tadi. Itu jangan ya teman-teman, itu tidak disarankan karena kita jikalau ingin menyampaikan informasi harus berdasarkan 4 poin yang tadi itu ya, yang saya telah jelaskan tadi, saya paparkan tadi. Dan nilai informasi di sini ada 2 ya, manfaat dan biaya mendapatkan informasinya. Yang manfaatnya itu tadi apa sih manfaat informasi itu bagi kita gitu loh. Apakah ada nilai positifnya atau negatif ya. Kita kalau ada nilai positif kita ambil dari informasi tersebut, kalau misalkan ada nilai negatifnya kita jauhkan gitu loh. Jangan sampai gitu loh, itu yang bisa bahaya gitu loh. Nah, biaya mendapatkan informasi ini sekarang itu banyak ya teman-teman, mendapatkan informasi itu baik dari medsos dan cuman yang saya khawatirkan kalau di medsos itu banyak yang hoax sih. Jadi pintar-pintar lah teman-teman untuk mendapatkan informasi. Jangan main asal oh iya mendapatkan informasi ini langsung sampaikan lagi ke temannya, langsung sampaikan lagi. Jadi sebelum menyampaikan lagi ke temannya apa yang teman-teman ketahui informasi itu, teman-teman pelajari terlebih dahulu terkait masalahnya apa, seperti apa dan bagaimananya gitu ya teman-teman, supaya mendapatkan manfaat gitu loh, ada nilai dari informasi tersebut gitu loh. Next, nah siklusnya yang juga ada berupa apa ya, bahan mentah yang harus diolah agar bisa menghasilkan informasi melalui suatu model, atau juga bisa datanya sudah diolah melalui suatu model dan menjadi informasi. Nah, penerima kemudian menulis informasi tersebut sehingga melakukan pengambilan keputusan. Dengan keputusan tersebut bisa melakukan tindakan sehingga menghasilkan hasil sebuah tindakan. Nah ini siklus ini ya teman-teman, ini siklus informasi yang ada berdasarkan bahan mentahan yang harus diolah menjadi suatu model. Ada pun juga yang sudah diolah melalui suatu model dan siap disampaikan gitu informasinya kepada si penerima informasi. Tapi ya balik tadi yang poin sebelumnya itu harus relevan ya teman, biar dan juga harus ada manfaatnya gitu loh ketika kita ingin menyampaikan informasi itu. Next, nah ini pengolahan data menjadi informasi itu ada 3 poin ya. Pertama itu input data, yang kedua itu transformasi data, dan output data. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu input data itu mencakup yaitu mencatat transaksi, pengkodaan data, dan penyimpanan data. Itu termasuk dalam input data ya teman-teman ya. Input data itu termasuk input data. Nah kita next, transformasi data itu mencakup kayak perhitungan, ringkasan, dan klasifikasi. Nah itu termasuk perhitungan itu ternyata masuk ke transformasi data gitu, dan setar ringkasan juga gitu loh, itu masuknya ke transformasi data gitu loh. Tanpa adanya perhitungan dan ringkasan ya informasi itu tidak tidak bisa disebarluaskan, itu bisa menjadi bahaya juga gitu loh. Ya harus ada perhitungannya yang akurat, dan ringkasan dari apa sih yang mau disampaikan. Jangan terlalu inilah, kalau kata anak yang sekarang itu maksudnya jangan terlalu panjang lah gitu loh, mudah dipahami aja gitu loh gitu. Kita next yaitu pengolahan informasi data. Yang ketiga itu output data ya, yang meliputi menampilkan hasil reproduksi dan telekomunikasi. Hasil itu yang menyajikan output ya tadi itu kita output ya kan, kita sampaikan, kita sajikan
eh, dari sebelum kita sajikan, kita tadi membahas juga step by stepnya, bagaimananya gitu kan. Jangan langsung menyampaikan itu, aduh saya tidak sarankan itu ya teman-teman. Kita reproduksi terus supaya bahannya benar-benar, informasi itu benar-benar apa ya, kalau kata saya itu mateng lah gitu ya. Dan juga kita komunikasikan gitu melalui media sosial, baik itu mulut ke mulut, itu tidak menjadi masalah gitu loh. Yang penting akurat, relevan, dan mudah dipahami gitu loh ya. Nah ini kita lanjut informasi dalam dan tingkatan manajemen. Ini mungkin pembahasan terakhir mengenai data dan informasi ya. Di informasi dan tingkatan manajemen sendiri itu ada tiga ya teman-teman, yaitu strategis, taktis, dan teknis. Nah, strategis sendiri itu untuk jangka panjang. Jadi informasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan untuk jangka panjang gitu loh, bukan untuk jangka pendeknya gitu loh. Jadi jangka panjang dalam suatu organisasi atau di suatu perusahaan gitu ya. Dan taktis itu yaitu jangka menengah, pengambilan keputusannya untuk jangka menengah, baik itu dalam, pasti adalah dari organisasi atau perusahaan itu menggunakan informasi seperti ini ya. Jadi ya ada yang jangka panjang dan ada yang jangka menengah, dan juga ada jangka pendek gitu. Jangka pendek itu masuknya ke teknis, yang dimana informasinya digunakan untuk keperluan sehari-hari gitu loh, masuknya kan jangka pendek gitu ya. Jadi ya itulah 3 poin informasi dan tingkatan manajemen yang bisa saya sampaikan. Dan itu juga tadi itu poin-poin yang dimana mengenai data dan informasi, baik dari konsep dasarnya, jenis-jenisnya, terus pengolahannya dan lain sebagainya, sampai ke informasi dan tingkatan manajemen. Nah, dapat kita simpulkan data dan informasi adalah elemen fundamental dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Dari perbedaan antara keduanya dan pentingnya informasi berkualitas membantu individu dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan, mengoptimalkan sumber daya, dan meraih keberhasilan yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu dari saya, pemaparan kedua materi tersebut yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf juga apabila ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berjumpa kembali.